Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shi Hao terkejut. Mungkinkah tetua mengatakan semua ini untuk melihat apakah dia benar-benar murid dari istana tertinggi? Jika itu masalahnya, dia secara alami tidak akan bergabung dengan istana abadi. Aku memang ingin mendapatkan bagian transendensi, tapi sayangnya kesempatan itu tidak pernah muncul dengan sendirinya. Dia menggelengkan kepalanya. Peluang selalu datang secara tidak sengaja. Dengan bakat alami teman kecil, saya tidak ingin ada hari ketika Anda menjadi pewaris istana tertinggi dan dengan demikian menentang istana abadi saya. Penatua terus tampak agak baik. Penatua bercanda. Shi Hao menatapnya, merasakan gelombang energi setan tersembunyi yang tampaknya bukan milik manusia. Dia pastilah sejenis burung yang ganas atau binatang buas. Namanya Huang Yu, jadi bisakah dia menjadi burung setan kuno? Shi Hao berpikir untuk dirinya sendiri sebentar. Dia tidak bisa melihat tubuh asli orang tua ini, tapi dia bisa merasakan matahari keemasan bersinar dengan cemerlang. Sal, Huang Yu secara harfiah berarti bulu kuning. Dirimu yang terhormat berasal dari istana abadi, tempat dengan sejarah yang luar biasa dan pengaruh yang besar. Sementara itu, para jinius di alam yang lebih tinggi muncul dalam jumlah besar, jadi bagaimana orang seperti saya bisa membandingkannya, kata Shi Hao. Hanya ada 4 individu hebat di istana abadi, jadi aku bisa dihitung sebagai apa? Saya hanya seorang pelayan tua, bagaimana saya bisa memiliki kualifikasi untuk menjadi salah satu anggota istana abadi? Kata sesepuh Huang Yu. Saya mendengar diri Anda yang terhormat mengundang saya ke istana abadi sekarang, jadi bagaimana Anda bisa bertindak begitu sederhana sekarang? Shi Hao semakin yakin bahwa yang lebih tua sedang mengujinya. Huang Yu tertawa dan berkata, sebagai pelayan lama dari istana abadi, meskipun kultivasi saya kurang dan saya tidak memiliki bakat alam yang besar, saya masih mampu melihat potensi. Jika ada bakat luar biasa, yang sangat brilian atau jenius surgawi, maka saya memiliki wewenang untuk membuat laporan, dan mungkin meminta mereka menambahkan Anda ke istana abadi. Saya orang yang kurang disiplin. Jika saya memasuki istana abadi, kemungkinan besar saya akan melanggar peraturan mereka berkali-kali. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Ini adalah kesempatan. Jika saya membuat laporan, meskipun mungkin belum tentu berhasil, ada peluang untuk berhasil. Teman kecil, apakah kamu benar-benar akan menyerah begitu saja? Huang Yu bertanya. Saya harus membiarkan kesempatan ini berlalu. Saya hanya ingin menjalani hidup saya dengan damai di alam bawah, kata Shi Hao. Ada saat hening di mana kedua belah pihak berhenti berbicara. Penatua menuangkan dan minum sendirian, tampak sangat santai dan tenang saat dia melakukannya. Shi Hao duduk di atap istana kekaisaran. Ada lebih dari 20 li di antara mereka, ketika berbicara dengan kehendak ilahi mereka, tidak ada banyak perbedaan. Tidak ada orang lain yang khawatir. Apa yang benar-benar diinginkan oleh diri Anda yang terhormat dengan mencari saya? Shi Hao bertanya. Dia merasa seperti pertempuran kemungkinan besar tidak dapat dihindari. Tentu saja interaksi damai. Saya juga tidak ingin mengangkat senjata. Penatua itu mengangguk dan minum secangkir alkohol. Sudah lama sejak terakhir kali dia berjalan di dunia manusia, jadi dia cukup menyukai makanan dan minuman biasa. Saya punya 3 syarat. Selama Anda setuju dengan mereka, Anda akan bertindak sebagai kaisar manusia, dan saya akan mencari peluang alami saya. Tidak akan ada konflik di antara kita, kata Huang Yu. Tolong bicara. Shi Hao tahu bahwa dia tidak mungkin datang ke sini tanpa alasan. Pasti ada beberapa masalah.
Itu semua tergantung pada kondisi seperti apa mereka. Yang pertama adalah bahwa bentuk asli saya adalah burung surgawi, jadi saya ingin melihat teknik kunpeng Anda untuk meningkatkan dao saya. Wajah Huang Yu membawa senyum saat dia berbicara tentang kondisi pertama. Melanjutkan. Shi Hao tetap tenang dan tenang. Kedua, aku ingin melihat makhluk tertinggimu. Yakinlah, saya tidak akan merusaknya dan hanya ingin melihatnya di tubuh fisik. Senyum Huang Yu sangat lembut. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan tenang menatapnya. Yang ketiga adalah bahwa saya akan menyegel Anda selama 100 tahun, menjaga kultivasi Anda di alam makhluk tertinggi dan mencegah Anda menerobos lebih jauh, kata Huang Yu. Dia menahan senyumnya dan menjelaskan lebih lanjut, berkata, pertumbuhanmu terlalu cepat. Meskipun niat saya adalah untuk bergaul secara damai dengan Anda, setelah beberapa lusin tahun kemudian, Anda akan melampaui saya, sehingga tidak mungkin untuk hidup bersama dalam harmoni. Kenapa kamu tidak langsung melenyapkanku? Setelah menyingkirkanku, itu akan menjadi akhir dari semua masalahmu. Mengapa mengalami begitu banyak masalah? Shi Hao berkata dengan dingin. Kondisinya terlalu keras. Teman kecil, hanya dengan cara ini kita dapat benar-benar bergaul dengan damai dan mencegah konflik. Aku menepati janjiku. Huang Yu tersenyum. Kerutan di wajahnya tampak menghilang dengan senyum ini. Jika kita melakukan ini, kebebasan seperti apa yang bisa dikatakan untuk saya? Tubuhku yang sebenarnya ditekan oleh teknik berhargamu dan tidak dapat berkultivasi, aku akan kehilangan semua kendali atas hidup dan mati. Bagaimana ini bisa dianggap hidup berdampingan secara damai, teriak Shi Hao. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari pertempuran sengit. Percayalah, melakukan hal-hal dengan cara ini akan bermanfaat bagi saya dan Anda, kata Huang Yu. Saya tidak melihat bagaimana itu bermanfaat bagi saya. Wajah Shi Hao jatuh. Aku akan membantumu menyatukan 8 wilayah dan menjadikanmu kaisar dari semua alam bawah. Jutaan li penuh gunung dan sungai akan berada di bawah kendalimu. Penatua itu tersenyum. Api emas mulai melompat ke tubuhnya. Kemudian, Shi Hao dengan dingin bertanya. Kemudian, Anda dan saya akan bergandengan tangan untuk mencari peluang alam yang besar dari alam bawah bersama-sama, misalnya, aula tertinggi yang Anda minati, kita dapat memasukinya bersama-sama, kata sesepuh. Itu karena kamu menginginkan darahku, kan? Wajah Shi Hao menjadi semakin sedih. Dia belajar dari lautan kesadaran 3 dewa bahwa darah makhluk tertinggi khusus diperlukan untuk memasuki istana tertinggi. Semua kerutan di wajah Huang Yu menghilang, seolah-olah dia langsung menjadi lebih dari 10 tahun lebih muda. Dia memiliki senyum hangat di wajahnya ketika dia berkata, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Kamu meninggalkanku tanpa pilihan selain bertarung dengan kondisimu. Shi Hao berkata sambil menghela nafas. Dia mengangkat suaranya dan berkata, apakah Anda pikir saya akan menyerah pada nasib saya dan membiarkan Anda memanipulasi saya seperti yang Anda inginkan? Anak muda, seseorang harus berpikir dengan hati-hati sebelum bertindak. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Ada beberapa hal yang pernah dilakukan, tidak dapat dibatalkan. Kata tetua dengan tenang. Kamu memegang leherku dan siap untuk membantaiku, namun kamu masih menyuruhku untuk mempertimbangkan kembali? Jika posisi kita ditukar, pilihan seperti apa yang akan kamu buat, teriak Shi Hao. Ini adalah dunia di mana yang kuat memiliki hak untuk berbicara. Tidak banyak gunanya memikirkan situasi bagaimana jika. Biarkan saya menawarkan Anda sepotong nasihat. Jangan mencoba untuk bertarung, atau kamu tidak akan memiliki sedikit pun kesempatan. Senyum Huang Yu tidak goyah sedikit pun, tetapi nada bicaranya menjadi jauh lebih berat. Kamu yakin pada dirimu sendiri? Shi Hao berdiri.
Meskipun ada lebih dari 20 li di antara mereka, dia masih memancarkan niat bertarung yang kuat. Saya sudah tua, jadi saya tidak lagi berani seperti sebelumnya. Saya mengunjungi paviliun surga mending, berkunjung ke Laut Utara, dan bahkan melakukan perjalanan di luar dunia makam barat, sebagai hasilnya memahami beberapa hal. Aku seharusnya bisa menangkapmu. Shi Hao terdiam. Penatua ini benar-benar berhati-hati. Demi seorang kultivator kecil seperti dirinya, dia sebenarnya bijaksana, menyelidiki segalanya dengan hati-hati. Kamu adalah yang terkuat dari yang turun dari alam yang lebih tinggi. Shi Hao bertanya. Ada beberapa yang lebih kuat dariku, tetapi mereka semua mati saat melintasi alam. Meskipun master sekte dari alam yang lebih tinggi berhasil menentang kehendak surga, sejauh mana upaya mereka masih terbatas, kata sesepuh. Namun, pada akhirnya, dia adalah individu paling kuat dari 7 yang selamat. Shi Hao naik ke udara, meninggalkan ibu kota batu dan bergegas menuju pegunungan yang jauh. Dia tidak mau secara tidak sengaja melukai kota besar ini karena kecelakaan. Teman kecil, aku masih menyarankanmu untuk mempertimbangkan kembali dengan hati-hati. Bahkan jika Anda tidak perlu mempertimbangkan kembali untuk diri sendiri, Anda masih perlu memikirkan orang-orang biasa di negeri batu. Tetua berkata dengan tenang, mengikuti di belakangnya dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Kau mengancamku. Mata Shi Hao memancarkan cahaya ilahi. Dia berdiri di atas pegunungan. Itu tidak bisa dianggap sebagai ancaman. Yang tua ini awalnya adalah burung yang ganas, dan di tahun-tahun awal saya telah melepaskan pembantaian sebelumnya untuk memuaskan keinginan saya akan makanan enak, melahap beberapa makhluk. Setelah bertahun-tahun, saya selalu menahan diri, menjadi lebih sadar setelah menjadi pelayan lama Istana Abadi. Namun, sekarang setelah saya melintasi alam, saya merasa mungkin cocok untuk melepaskan beberapa naluri dan berpesta sedikit. Penatua berbicara. Dia membuka mulutnya, dan pusaran emas muncul yang melahap esensi spiritual dari segala arah. Teriakan alarm dan ketakutan segera terdengar dari sebuah kota kecil beberapa lusin li keluar. Orang bisa dengan jelas melihat sosok-sosok tersapu ke langit satu demi satu, dengan cepat terbang ke sini. Dalam sekejap mata, beberapa ratus sosok memasuki pusaran emas dan menghilang ke mulutnya, menghilang tanpa jejak. Anda! Shi Hao sangat marah. Penatua ini terlihat lembut dan lemah, tetapi dia sebenarnya adalah karakter yang sangat galak dan tegas yang bertindak tanpa pengekangan. Rasa daging manusia sebenarnya tidak buruk. Rasanya benar-benar layak untuk direnungkan. Dia menyeka sedikit darah dari sudut bibirnya dengan cara yang terlihat agak menyeramkan. Dia jelas seorang lelaki tua dengan jubah Taois yang menutupi tubuhnya, dan di wajahnya ada senyum yang baik dan baik hati. Tetapi dia baru saja memakan lebih dari 100 orang. Kamu adalah burung yang ganas, keji dan ganas. Bahkan jika aku tidak menyingkirkanmu hari ini, akan ada hari di mana seseorang akan menghakimi keberadaanmu. Shi Hao berkata, wajahnya menjadi sedih. Apa yang kamu katakan? Apakah Anda bersikeras untuk melawan saya? Huang Yu membawa senyum tipis. Wajahnya juga agak dingin ketika dia berkata, anak muda, jika kamu bertindak begitu terburu-buru, hidupmu kemungkinan akan berakhir sangat singkat. Datang dan bertarung. Shi Hao mengarahkan tombak besar ke arahnya, dan kemudian dia terbang menuju pegunungan yang lebih jauh, menghindari tempat-tempat dengan tanda-tanda kehidupan untuk menghindari melukai orang yang tidak bersalah. Karena kamu sangat tidak sabar untuk melanjutkannya, orang tua ini hanya bisa menemanimu dalam pertempuran. Namun, Anda harus melupakan membawa saya ke dunia makam barat, dan jangan mencoba melarikan diri sepanjang waktu, atau yang lama ini mungkin langsung berbalik ke negara batu dan memakan 1000 atau lebih orang terlebih dahulu, lalu pergi ke Gunung Abadi. Untuk mengunjungi orang tua dan saudaramu.
Suara sesepuh itu agak biasa, seolah-olah dia hanya berbicara tentang beberapa hal sepele. Namun, ada sedikit darah yang bisa dirasakan merembes keluar darinya. Kamu benar-benar iblis. Shi Hao berkelok-kelok melintasi langit, dengan cepat melaju melalui beberapa ribu li dan tiba di daerah terpencil yang luas sebelum berhenti. Wilayah pegunungan ini sangat luas. Punggung gunung muncul dalam jumlah besar dan puncak-puncak tinggi beristirahat berdampingan. Pohon-pohon kuno menjulang tinggi. Huang Yu tiba di tempat ini dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Dia berkata, karena kamu ingin bertarung, maka kurasa aku akan memenuhi keinginan salah satu individu hebat dari alam yang lebih tinggi dan menebasmu. Benda tua itu dari dunia bawah. Shi Hao tertawa dingin. Huang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, istana abadi saya tidak pernah terlalu peduli dengan pikiran orang lain. Ini adalah individu hebat yang sangat muda dari permintaan istana. Dia tidak jauh lebih tua darimu. Saya tidak ingat pernah menyinggung siapapun dari istana immortal. Shi Hao berkata dengan suara dingin. Dia benar-benar agak bingung. Sosok hebat ini melakukan perjalanan keluar untuk mengasah dirinya. Dia pernah diundang ke Heaven Mending Sekte, dan atas permintaan tokoh besar dan orang lain di sana, dia memberikan gulungan teks kuno kepada mereka. Kemudian, gulungan kitab suci secara diam-diam diturunkan ke alam bawah dan diperoleh oleh Pri Yu Chen. Dia ingin memupuk pemisahan tubuh utama dan tubuh kedua, dan sejak saat itu menjadi tidak bisa dibunuh. Tidak diketahui apakah dia berhasil atau tidak. Baru-baru ini, ada beberapa informasi yang dikirimkan ke alam yang lebih tinggi, dan tampaknya Pri Yu Chen menentangmu. Desas-desus ini membuat sosok muda yang hebat di istana agak tidak senang, kata Huang Yu. Itu bukan urusannya. Shi Hao memarahi. Sekte Mending Surga menawarkan untuk mengembangkan hubungan persahabatan dengan kami, dan latar belakang Pri Yu Chen juga luar biasa, seseorang yang menghasilkan banyak fenomena tidak teratur sejak kelahirannya. Pasti ada takdir besar yang menunggunya, keberadaan keberuntungan alami yang besar. Di masa depan, dia mungkin menjadi pendamping Dao dari sosok hebat klan saya. Ketika dia mendengar desas-desus ini, dia secara alami menjadi sangat tidak senang, memintaku untuk melenyapkanmu di sepanjang jalan, kata Huang Yu, senyumnya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Menjadi tidak bahagia, dengan santai melenyapkanku, yang disebut sosok hebat muda itu benar-benar tampak agak ceroboh. Dia sombong sampai ekstrim. Apakah dia benar-benar berpikir istana abadi mendominasi dunia? Shi Hao meraung. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.